Yet you fought me and you called me by my name. You can walk on the ocean, part the sea and hide the sun. Yet you see me and you hear my every cry. Lift up your voice. Our God, oh, yeah. Our God, be glorified. Our God, our God, our God, our God, be Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasihmu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau sungguh mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasihmu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai diriku, ku melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan-Mu. Sungguh kau mempesona, oh, 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 oh. Yesus sungguh mempesona, segala perbuatanmu Kau hapuskan raguku. Kau telah buktikan kasih-Mu di dalam hidupku. Bagi Dia pujian, bagi Dia pujianku. Hanya Dia segalanya bagi Tuhan. Segalanya bagiku. Hormat serta syukur dan selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya.
Haleluya, Engkau baik. Engkau sangat baik ya Tuhan Yesus. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahmu? Siapakah Aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dan apakah ku balas Tuhan lain puji dan sembah? Aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Terima kasih Tuhan. selain Puji dan sembah. Tiba di tempat ini Tuhan, kami tahu ini semua atas kasih anugerah daripadamu Bapa. Kau berikan cuaca yang baik, Kau berikan kesehatan kami semua untuk kami dapat selalu Tuhan memuji, membesarkan akan nama-Mu Bapa. Allah yang baik, Allah yang berkuasa, Allah yang sempurna, Allah yang patut kupuja, kupuji, kusanjung dan junjung tinggi Bapa. Oh Tuhan, siang ini Bapa, kami berencana Tuhan, pendoa-pendoa Tuhan di tempat ini Tuhan, ingin sharing Tuhan, oh Tuhan, dan memuji akan nama-Mu Bapa. Tuhan, kami mohon pimpinan, campur tangan-Mu selalu tinggal ada pada kami semua. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah dan roh kudus-Mu Tuhan. Malaikat-Mu selalu menjaga dan melindungi kami semua Tuhan. Tuhan, tibahkan kami kembali Tuhan. Oh Tuhan, dengan selamat Tuhan, kiranya berkat yang daripadamu selalu tinggal ada pada kami semua. Terima kasih Tuhan, urapi Tuhan kami semua Tuhan, pemimpin pujian, juga pembawa firman Tuhan, biar kami boleh mendapat berkat yang daripadamu Tuhan. Amin. Namamu yang selalu Terima puja. kasih, Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Segala kuasa iblis yang mencoba merintangi, menghambat jalan ibadah maupun Tuhan kami mendengar akan firman-Mu, kami usir, patahkan keluar dari ruangan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus dengan kuasa darah dan roh kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kuserahkan semua ini hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus yang menjadi juru dan penebus dosa kami. Haleluya. Jangan dua langkah. tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Ayo ibu-ibu, mana sukacitanya? Iya. Iya. Luar biasa. Ayo, mana? Ayo semangatnya. Aku tak dapat balas betapa besar. Besar kasih-Nya. Oh. Oh, besarkanlah nama-Nya. Yang ajaib. Tuhan yang ajaib. Yes. Tuhan yang kuasa. Yes. Tuhan yang menolong hidupku. Yes. Haleluya. Tuhan yang
Mana senyumnya Ibu? Ya, sip. Oke. Ayo mana senyumnya? Oke, sip. Mana ayo? Yes. Yes. Yesus asik. Siapa? Yesus. Siapa? Yes. Haleluya. Hatiku. Yang setia tak pernah dia tinggalkan diriku. Siapa? Yesus, waktu aku susah, waktu ku sendirian, Yes. Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Siapa? Nama Yesus yang Amin. hatiku. Amin. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada sukacita enggak? Amin. Ya bagiku seperti air madu. Seperti air madu. Dari batu karang dicicip Air madu yang manis. oh Lihatlah Tuhan Yesus baik. Amin. Siapa itu? dicicip air madu yang manis Amin. seperti air madu dari batu karang dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah Siapa? baik. Amin. Haleluya, kita coba. Berkati aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku mau beri kesaksian. Aku ini bukan dari keturunan orang Kristen. Papaku orang Buddha Konghucu dari Volume. suaranya dinaikkan. Aku ya ibu dari 3 orang anak, nenek dari 2 orang cucu. Aku bukan dari keturunan orang percaya. Aku bukan keturunan orang Kristen. Mamaku asli pribumi, orang Muslim. Papaku asli dari sana, dari Guangzhou, orang Buddha. Jadi nggak ada keturunan sama sekali. Tapi orang tuaku dua-duanya nggak pernah mengajarkan aku harus ini. Apa yang kamu pilih harus kamu jalani.
Tapi dari kecil aku sebenarnya nggak suka jadi orang Kristen. Karena aku lihat jadi cara hidup orang Kristen ya, semuanya dia bilang mau ke gereja, dia bilang mau bersaksi, dia bilang dia mau melayani. Tapi depan mata saya dia lihat apa yang dia mau pakai, semua dikeluarin dari lemari dia pilih. Gue mau pakai baju ini nih, suruh pembantu keluarin. Gue mau makan ini, entar gue mau melayani di sana ya. Entar gue mau nyanyi, entar bagian gue ini. Saya bilang apa itu orang Kristen? Aku bilang apa yang mau saksiin dengan cara hidup seperti ini. Sebelum lu pergi, lu iniin orang, ngomelin orang. Saya bilang ya, saya nggak mau. Tapi saya sini masuk Tiberias juga saya nggak ngerti bisa masuk Tiberias. Kagak pernah ada bayangan dulu nama Tiberias, nggak pernah ada. Dan waktu mau pelepasan, bukan saya mau dilepasin, saya lagi duduk. Pengerja waktu itu di center masih lama, masih blok PD. Bang ini ada istrinya nih, itu kan bos suami kita. Ini nih suaminya waktu itu Pak Mumung sama Pak Teddy sama Pak siapa lagi saya lupa, pokoknya banyak orang lama semua. Tuh bininya lagi duduk, bininya aja kita doain. Apaan sih doain? Saya kan nggak ngerti lagi duduk ya. Ya udah deh, doain. Itu sebenarnya orang Tiberias dulu nggak ngerti pelepasan. Dia ngerti pelepasan setelah dia saya pun nggak ngerti dilepasin apa. Pelepasan berarti bener-bener dia selama ini kita ngelepasin orang, kita nggak bohong. Itu dia percaya setelah dia saya tanya Pak Mumung. Itu dia baru tahu, pelepasan gitu. Karena dia tahu saya nggak pernah kemana-mana. Tapi yang ada di dalam diri saya tuh, saya juga nggak ngerti. Semua yang orang kagak tahu bisa tahu, saya sendiri bingung. Saya bisa jadi segala macam, apapun di situ. Itu satu ruangan center tuh bisa acak-acak. Pak Franky Pantau pun bisa saya angkat naik. Saya juga nggak ngerti kenapa. Pak Teddy yang tahu sama Pak Mumung. Itu setiap pinjak dari situ tuh mereka yang punya kayak binatang offset di situ. Dari situ tuh semua punya binatang offset dibakarin. Padahal dia beli binatang offset itu mahal-mahal ya. Waktu dibakar itu, saya juga udah bukan kayak gimana ya, waktu saya berdiri kayak nggak bisa berdiri. Itu semua bisa kayak petasan di dalam tubuh. Waktu itu ada macan, ada beruang kan di dalam rumah kami ya, gede-gede. Macan, beruang, manjangan, itu bisa meledak kayak petasan. Karena yang bawa saya ke Tiberias pun dulu saya pilih Katolik, karena dari kecil saya Katolik, saya aktif di muda-mudi Katolik di katedral. Setelah saya masuk Tiberias itu, baptis aja deh, baptis. Saya gak ngerti, baptis datang telat. Papa aja bilang sama Pak Franky Pantau, dia lepasin dulu. Waktu itu aja dia lepasin susah. Saya juga gak ngerti, ya udah lepasin. Akhirnya kata Papa aja, tidak, dia nggak boleh dibaptis, nggak bisa. Udah masuk kolam renang nggak bisa, diburin. Oh nggak bisa, gelebek. Keluarin, nanti dikeluarin, kata Papa Raji. Kata Pak Franky Pantau gini, diangkat sama Pak Sibion Yunus waktu itu, masih ada ya. Nggak bisa, kata Papa Raji, dia banyak setannya. Emang saya lihat gelap tuh air itu, kolam renangnya gelap, saya nggak bisa masuk. Akhirnya pas ada baptisan lagi, saya baru bisa dibaptis. Tapi saat itu saya nggak ngerti, saya masih belum ngerti kan waktu itu dibaptis sih, kenapa dibaptis saya nggak ngerti. Cuman saya bilang, Tuhan kalau memang saya harus terima kau, saya jadi anakmu, ya udah kasih saya tanda. Tepat jam 12 tuh kan pas mulai baptisan, waktu itu masih di Pantai Mutiara. Saya lihat itu, langsung Tuhan kasih lihat aku kilat dari atas, padahal panas kayak gini, panas jam 12 ya. Kasih lihat langsung surut gitu sebenarnya. Apa tuh tandanya? Aku nggak ngerti tandanya apa itu, sampai sekarang aku nggak ngerti. Makanya Tuhan itu luar biasa pimpin hidup saya. Benar-benar sangat luar biasa. Aku bisa jalan, bisa keluar, bisa pelayanan semua atas pimpinan Tuhan. Itu yang aku mau saksin. Nggak pernah bohong, pelepasan pun nggak pernah bohong. Apa yang terjadi dalam hidup saya semuanya nggak pernah bohong. Karena sebelum saya dibaptis dari masih kecil, banyak orang-orang halus yang datang kepada saya. Banyak, dia bilang, gue sayang sama lu dari masih kecil ya. Lu ikutin gue, lu mesti buat baik. Nanti gue ajarin lu ya. Lu mesti obatin orang. Entah orang sakit, orang kenapa-napa, lu datang obatin dia. Dari saya masih kecil sampai saya gede, orang itu sering datang, tapi saya nggak tahu siapa. Oh datang dia malam itu orangnya rambutnya putih, panjang, bajunya panjang, orangnya putih. Bahkan setelah itu saya tahu itu namanya Prabu Siliwangi. Itu yang Prabu Siliwangi itu juga saya tahu karena ada satu teman suami saya tuh kayak paranormal gitu ya. Dia bilang gini, kenapa gue muridnya, gue anaknya, kenapa dia bisa lihat? Kenapa bukan gue yang bisa lihat? Karena waktu itu saya pernah mau dibawa sama ipar saya meninggal, dia kesian ngeliat hidup saya, dia bilang dia mau bawa gini. Gue kesian sama lu, gue bawa lu, gue ngerti hidup lu gimana, lu gak usah takut, pikirin anak lu gak usah takut, gue bawa saat lu sekarang juga gitu. Dia bilang tuh lu lihat tuh hidup gue udah enak di alam roh, dia bilang tuh hidup gue udah enak lu gitu. Saya bilang ini, saya kan panggil kakak ipar saya, enggak kok jangan, anak gue masih kecil, lu jangan bawa gue gitu. Saya bilang jangan bawa gue, jangan, anak gue masih kecil. Tuh dari situ saya masuk rumah sakit 2 minggu,
saya lagi hamil anak saya yang kecil. Kirain dokter udah meninggal, tapi dokter kaget itu anak bisa hidup. Pas saya lagi sakit gitu, dikasih lihat nih orang yang mau bawa lu nih, gue udah bawa nih, gue udah masukin dalam botol. Yang kasih lihat itu si Eyang Prabu itu, kasih lihat nih gue bawa. Tapi dia datang ke saya waktu itu dalam bentuk buaya putih sekali, bentuknya buntung. Saya bilangin, itu siapa ya? Dari situ saya pendarahan berhenti. Kalau menurut orang sebenarnya saya udah nggak ada. Udah berapa kali saya mengalami kejadian itu, dan pernah pun saya mengalami suhu badan saya sampai 40 derajat ya. Karena saya kan nggak senang, saya masuk Kristen nggak senang. Karena dia udah pilih saya dari kecil. Saya bilang 40 derajat, kok dia masih bisa jalan? Saya tetap jalan kemana-mana. Jemput anak saya sekolah, terus badan saya 40 derajat. Kalau orang biasa kan udah nggak tahan 40 derajat ya. Saya 40, saya jalan kemana-mana. Jemput anak saya, itu saya alamin. Karena kenapa bilang gitu? Sebelum saya ini masuk mendoa syafaat, saya berperang. Perang waktu itu di bawah saya bawa mati. Saya lihat bagaimana saya diikat-ikat. Setiap kali saya lihat kayak patung-patung berhala gitu, saya udah nggak bisa napas. Duduk pun nggak bisa, apapun nggak bisa. Udah dalam 2 minggu itu saya nggak bisa makan, nggak bisa apa. Itu jadi peperangan. Akhirnya saya panggil Parino Kantu dari DOM, pelayanan pelepasan, sama istri datang. Dia bilang gini, Bu, obatnya bukan dari lain-lain. Ibu nggak usah pergi kemana-mana, obatnya ada di diri ibu sendiri. Ibu mau pilih siapa? Ini sekarang ibu ada di penentuan. Pilih siapa, Bu? Enggak lah, biarpun dia suka sama gue, tapi dia bukannya Tuhan. Yang gue tahu, saya bilang gitu. Nomor 1, dia selalu tolong gue, apapun yang terjadi dia kasih lihat gue dengan mata kepala sendiri. Dia mau ambil orang siapapun, aku dikasih lihat. Aku bilangnya, gue pilih Tuhan. Dari situ hilang, tapi perang. Dari situ saya lihat bagaimana saya disuruh mati. Saya lihat, saya diikut-ikut sama tambang biar banyak. Saya lihat sampai pernah kayak leher saya dijeret gitu. Saya lihat siapa sih yang buat ini. Saya bilang, Tuhan kasih lihat, ampuni. Itu tetap sampai sekarang ini pun masih tetap ada peperangan yang terus menghantui saya, suruh saya lepas. Banyak yang saya ajak saya lepas, saya bilang nggak bisa. Saya bilang Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu baik, dia selalu tolong hidup saya. Dan saya pelayanan kesini pun Roh Kudus yang pimpin, karena saya dulu nggak pernah jalan, boro-boro naik angkot kemana pun saya nggak tahu jalan, karena selalu diantar. Dan saya bisa datang ke sini, Roh Kudus yang pimpin. Saya ajak salah satu teman saya minta anterin dia. Itu sekali tapi jalannya lain. Besoknya lagi seminggu kemudian sampai Boulevard Selatan saya naik sendiri, naik angkot saya ngerti. Saya cuma ngomong gini, Tuhan Roh Kudus, aku nggak ngerti jalan. Kemana nih? Naik aja, udah naik. Bayar berapa duit? Kagak tahu bayar berapa duit. Ikutin aja nih, ada di mana? Oh di sini. Kagak tahu, sampai turun aku liatin orang bayar satu-satu. Itu Roh Kudus yang pimpin. Karena waktu ke Boulevard Selatan, Tuhan kasih saya sendiri melalui tangannya waktu saya pujian penyembahan di rumah ya. Saya lihat tangan dia bersinar terang sekali, bagus tangannya. Dia bilang, Tuhan aku suruh jalan melayanin. Kalau kau suruh aku jalan melayanin, kau yang pimpin. Apapun akan aku hadapin. Pimpin. Itu dari situ saya dipimpin. Makanya percaya pelepasan itu benar, Tuhan Yesus itu nyata. Semua yang banyak yang saya saksikan sebenarnya, mau saya saksikan tapi mungkin nggak ada waktu ya. Banyak saya lihat pengalaman sampai saat ini saya dituntun sama dia. Hanya satu, kalau Tuhan udah pilih kita, apapun yang terjadi, Tuhan pasti tolong kita. Itu aja yang kita saksikan. Banyak sekali. Terima kasih ya. Tunggu ajaib kesaksian Ibu berikutnya. Ibu Siane. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, kami serahkan kepada hamba-Nya. Dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata.
sekitar kami, alat ciptaan-Mu. Di samping itu Tuhan, kami memuliakan Engkau di tempat ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, tinggallah bersama dengan kami, urapi kami Tuhan, pendengaran kami, hati kami Tuhan, supaya kami Tuhan, ibadah kami ini ibadah yang memuliakan nama Tuhan. Sekalipun di luar alam Tuhan Yesus, kami yakin Engkau menguasai hati kami. Engkau bertahta atas segala pujian kami, Engkau bertahta atas kehidupan kami, sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini bukan suatu kebetulan, tetapi rancangan-Mu indah bagi kami penduduk syafaat, supaya kami dibawa ke dalam satu persekutuan yang erat satu dengan yang lain, supaya kami dibawa dalam satu hubungan yang baik satu dengan yang lain. Inilah kami Tuhan, kami serahkan ibadah kami dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam pembicaraan, di dalam saat kami mendengarkan firman-Mu, ada satu oknum yang tidak senang melihat kami untuk duduk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu, seberapa kami yang hari pada saat ini kami ikat segala kuasa gelap, roh jahat, roh pengganggu, pikiran apapun itu bentuknya, kami ikat, kami tolak, kami tengking keluar dari tempat ini dalam nama Yesus, supaya kami boleh diberkati melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Berikan kami seorang murid Tuhan, telinga kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jadikan kami pelaku kebenaran firman-Mu, bukan hanya pandai mendengarkan saja Tuhan, tapi kami jadikan kami pelaku dimanapun kami berada. Sebagai pendosa Pak, jadi saksi-Mu yang hidup. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati Bu Stanggi yang sudah membawa kami dalam hadirat-Mu. Pakai terus dengan urapan dan kuasa-Mu, pelayanannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan berbicara kepada kami Tuhan, agar kami diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Karena Dia menghendaki supaya ada yang binasa, melainkan supaya orang bertobat. Puji Tuhan. Kita berbicara ini tentang janji, ya kan? Pernah nggak ibu janji sama anak-anak? Nanti saya beli hadiah. Pernah nggak kita berjanji, suami berjanji sama kita, pernah nggak ditepati, nggak ditepatin? Pernah kan? Banyak sekali janji-janjinya, tapi janjinya palsu, ya toh? Tapi ini firman Tuhan katakan di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10, di situ dikatakan hari Tuhan sudah dekat. Ya, hari Tuhan sudah dekat, artinya Tuhan sekali berjanji, iya dan amin. Nggak pernah dia ingkar. Sekalipun dia udah capek berjalan, waktu saya ke Israel, saudara, saya lihat waktu Yesus berjalan, bukan dari sini, jauh banget. Nggak bisa dibayangin. Dia naik gunung, panas, ya toh? Tetapi dia tidak pernah bilang, saya sudah capek, saya nggak bisa lagi saya nggak mau lagi menepati janjiku. Aku tidur dulu. Sampai di dalam Alkitab dibilang Tuhan Yesus tidak pernah istirahat. Saking dia sibuknya untuk memberitakan Injil dan juga untuk memberikan janji kepada umat pilihannya. Kalau kita manusia, hari ini janji, 1 jam kemudian lupa, ya kan? Apa tadi janji saya ya? Lupa, ya toh? Itulah manusia. Tetapi Tuhan bilang, sekalipun manusia menganggapnya suatu kelalaian, tetapi Tuhan ingat janjinya. Ketika kita dibentuk sejak dari rahim ibu kita, dia sudah bilang, kamu nanti menjadi pemimpin. Hai Bona, nanti dapat nanti pasangan hidupmu, sabar. Iya sabar aja jalan aja. Ya kan? Hai Ivan, nanti kamu dapat pekerjaan, kita jalan aja. Nanti masuk YouTube toh? Sukacita. Masuk YouTube juga ini ya. Ya. Nah, janji Tuhan selalu tepat dan pada waktunya. Amin. Kita nggak seperti dulu, saya waktu masih guys dia bilang, Tuhan di mana sih jodoh saya, nggak apa-apa. Terus ya kan? Dari Jawa Timur ke Jawa Tengah. Ada orang Jawa dulu, ya kan, dari Jawa Timur kembali ke Jawa Tengah, kembali ke Jakarta. Tuhan yang mana sih Tuhan? Saya sudah doa puasa nih. Saya pikir dulu dapat hamba Tuhan yang pendeta yang bisa khotbah di depan. Itu rencana saya. Saya minta Tuhan janjimu ya dan amin. Mana sih Tuhan? Kadang-kadang kita diuji. Apakah kamu setia? Apakah benar janji itu kamu pegang? Kadang-kadang Tuhan, ini udah leteh nih, udah janjinya, ya ampun Tuhan, udah umur segini Tuhan, kata orang sudah begini nih Tuhan, nggak ada lagi harapan. Tapi di saat kita tidak punya harapan, Tuhan Yesus beri, tepat pada waktunya dikasih si Petrus. Amin. Saudara, dalam menentukan
menantikan janji Tuhan itu terkadang kita diuji dengan berbagai macam pencobaan, kesabaran. Contoh di dalam Alkitab, Abraham dan Sarah. Ketika dia sudah dikatakan nggak mungkin lagi kamu punya anak, ya kan? Nggak mungkin, kamu kan udah mati haid. Mana ada sih oma-oma melahirkan? Ya kan, logikanya nggak mungkin. Tetapi janji Tuhan itu selalu dibilang, Sarah, kamu akan melahirkan. Bahkan Sarah masih ketawa, saudara. Memang saya bisa melahirkan, saya ini udah tua. Tua loh, tua. Oh, nggak datang lagi bulan. Bagaimana bisa? Tapi Tuhan bilang, Sarah, tahun depan kamu punya anak. Tapi ketika dia berjanji Tuhan itu dipegang, ketika dia yakin, oh iya dia terserah Tuhan, akhirnya dia berserah. Digenapi nggak janjinya? Digenapi, tahun depan berikutnya dia punya anak. Ya, tahun depan dia punya. Jadi ketika dia menerima itu janji, pertama-tama pakai logika dulu. Kayak aku dulu, apa nggak mungkin ya? Nggak mungkin ya, terserah Tuhan lah. Kalau Tuhan kehendaki ya udah, kalau enggak ya sudah, udah. Gampang aja. Tapi ketika kita dibawa dalam dari satu waktu ke waktu, Tuhan lihat kesetiaan kita. Ketika Sarah setia kepada Tuhan, janjinya itu digenapi. Ketika dia nggak setia, mungkin dia bilang, udah deh Tuhan, saya bosan, tinggalkan Tuhan aja. Janjinya itu digenapi enggak? Tetapi tetap ada di dalam Tuhan. Janji Tuhan itu iya dan amin. Sekalipun manusia mengatakan, nggak mungkin. Di dalam ayat yang pertama, di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga tadi, ayat yang pertama, di situ dituliskan, ingat apa yang nabi-nabi katakan. Ingat, ada nabi-nabi yang kudus yang sudah memberitakan Injil. Ada pendeta-pendeta yang sudah memberitakan Injil kepada saya dan saudara, supaya kita tetap ada di dalam rencana Tuhan, supaya kita ada pegang janji Tuhan itu. Kalau kita memegang janji manusia, kadang-kadang kecewa, putus asa. Bos saya banyak sekali janji-janji, tapi satu pun, ada yang satu digenapi, tetapi yang lainnya itu enggak. Kita sebagai karyawannya, gimana sih? Udah janji, tapi nggak ditepati. Syukurlah, Tuhan yang lebih tahu. Ya kan? Kalau ingat janji-janji manusia kadang-kadang mengecewakan. Tapi ingat, ada janji Tuhan yang setia. Seperti tadi pujian yang kita mengatakan, ada satu sobatku yang setia. Dia selalu menemani kita ketika kita tidak bisa, ketika kita sudah tidak berdaya lagi, ketika kita sudah tidak mampu lagi untuk melihat, aduh Tuhan udahlah, ini sekarang kehidupan sudah semakin susah, ya kan? Tapi janji Tuhan itu ya dan amin. Dia katakan, sekalipun manusia menganggapnya suatu kelalaian, di dalam ayat yang ketiga dikatakan, bahkan sudah nabi-nabi bisa ragu-ragu akan janji Tuhan. Mana Tuhan mau datang? Mana? Katanya sudah dekat. Katanya sudah ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, situasi keadaan sekarang ini kita bisa melihat ya, tanda-tanda sudah menjurus sudah semakin dekat hari kedatangan Tuhan. Hari kayaknya cepat banget berlalu. Harga-harga naik. Situasi keadaan sekarang ini, presiden yang kita pilih sebagai presiden yang bisa menjanjikan, mana sekarang duduk di sana, mana ada janjinya sekarang ditepati. Itulah manusia. Tapi Tuhan Yesus sekali dia berjanji, pasti digenapi. Ya. Ketika dia sabar menanti janji daripada Tuhan, digenapi, dia berikan anaknya. Ya, dia mengandung. Anaknya itu diserahkan kepada Tuhan. Di dalam satu Kejadian pasal yang ke-22, iman daripada Abraham diuji. Ketika sudah anak yang sudah dinantikan itu diberikan, itu pun harus diserahkan. Logikanya ya ampun, ini sudah lama saya tunggu-tunggu nih, tapi kok diminta lagi sih? Apa sih maunya Tuhan? Tapi logikanya dia turut aja. Ketika dia bawa anaknya itu untuk diserahkan, anaknya itu tidak ayah aku nggak usah ikut deh, capek. Dan juga ini bawa kayu nih berat nih ke atas, aku nggak mungkin, nggak, udah deh tinggal aja aku di situ. Tapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada suatu hubungan yang erat antara ayah dan anak, dan juga di situ kekompakan mereka. Saya rindu tuh saudaraku, kita pendosa jadi kompak, jadi kuat, ya. Ketika Ishak dibawa ke atas, ya dia nggak komplain, dia bilang begini, Papa, saya nggak usah ikut deh, aku di sini aja. Tetapi ketika dibilang, ayo nak, ayo pikul kayu, bawa ke atas, dia ikut. Terus logikanya ya,
ibunya si Sarah yang melahirkan. Kadang-kadang ibu-ibu lebih sayang kepada anak daripada Tuhan. Bisa aja bisa berkata begini, Tuhan, aku kan yang melahirkan anak saya sudah 9 bulan mengandung loh. Masa Tuhan minta lagi? Bisa dia juga komplain kan? Bisa juga dia bilang begini, nggak usah deh, nggak usah peserahin. Tapi ketiga ini, ibu, anak, dan ayah kerjasama. Ya, ini gambaran daripada ketiga Roh Kudus ya, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus bekerja sama. Dan juga kita yang saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita pendosa faat yang jumlahnya ada 17 orang, ya kan, saling mendukung satu dengan yang lain, Roh Kudus itu akan menjamah, melepaskan kita dan membawa kita kepada suatu kesempurnaan yang lain. Dan juga kita dalam pelayanan kita akan kita melihat mujizat demi mujizat terjadi. Jadi saya kita semua yang ada ini, yang berkumpul ini, ya toh, kita bersama-sama untuk saling mendoakan satu dengan yang lain, ingatkan satu dengan yang lain. Karena kita sudah terpilih menjadi pendosa syafaat di Boulevard Selatan. Dan itu bukan suatu keinginan kita, mana kita kenal satu dengan yang lain. Yang saya tahu dulu Oma Febe sama Ibu Sraik bertiga dari DOM. Tapi puji Tuhan kita berkumpul, kita sampai ada jumlahnya 17 orang sampai detik ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Nah, ketika si Sarah, dia tidak komplain, tetapi ada Tuhan kerjakan mujizat, ya kan? Yaitu ketika mereka sampai di atas, Tuhan sediakan nggak korban itu? Disediakan. Tetapi ketika tadi di bawah, seandainya bisa nggak mau tadi diajak, terjadi nggak itu mujizat? Tidak terjadi. Dan itu artinya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bapak, ibu, anak bekerja sama dalam keluarga, supaya kita bisa melihat mujizat dan juga berkat-berkat yang melimpah. Di dalam Mazmur katakan 133 dikatakan, kalau kita rukun satu dengan yang lain, di situ Tuhan perintahkan berkatnya. Ya, ke sana Tuhan perintahkan berkatnya. Jadi kita belajar, saudara ya. Sekalipun mungkin suami diajak, ayo kita berdoa, kayak suami saya, ayo berdoa. Kamu aja, kamu kan pendosa syafaat. Lah, gimana sih di dalam Alkitab nggak ada pendosa syafaat yang harus maju berdoa? Ya toh, imam, saya bilang, saya anjurin imam yang harus berdoa. Iya, lebih pintar kamu berdoa, lebih pintar kamu berdoa kan pendosa syafaat. Yang dijawab doanya siapa? Imam kan? Jadi strukturnya gini, jangan salah saya bilang. Strukturnya kayak gini, Tuhan jadi kepala, suami, habis itu istri, baru anak-anak. Enggak, istri baru anak, salah saya bilang. Tapi dia belajar, semuanya semua harus belajar, ya. Enggak ada yang enggak bisa, semua harus bisa belajar. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekalipun manusia menganggapnya suatu kelalaian, ingat, tapi janji Tuhan dia ada tepat pada waktunya. Dia berikan pendamping hidup, kekeluargaan kita harmonis dipulihkan, ekonominya, pekerjaan, semuanya Tuhan pulihkan. Yang penting adalah kita tetap setia di dalam Tuhan, ya. Ketika Sarah dan Abraham itu menyerahkan anaknya, Tuhan sediakan korban, yaitu domba. Ya, tepat pada waktunya Tuhan sediakan itu domba. Akhirnya itu yang dikorbankan untuk menebus semua dosa. Itu adalah gambaran Tuhan Yesus mati bagi saya dan saudara, supaya kita semua, nama kita tercatat dalam buku kehidupan. Satu lagi contoh, Hana, ya kan? Udah lama dia juga nggak punya anak, merindukan suatu anak. Tapi ketika dia berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan kesabaran, berdoa dengan percaya, dengan yakin, Tuhan berikan juga anak bagi dia. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mungkin hari ini belum dijawab oleh Tuhan. Mungkin hari ini kita sudah lelah-lelah berdoa, anak saya belum dapat, pekerjaannya belum. Tetap doakan. Suami saya sudah berdoa, tetapi masih kayak gitu lagi. Tetap berdoa. Dapat kita rasakan alam sekitar kita, jarang kita bisa berkumpul seperti ini, ya. Puji Tuhan. Tapi kita angkat dulu satu pujian. Janjimu seperti fajar. Baru setelah itu kita berdoa. Langsung gitar dulu. Hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus kupilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawaban.
pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku, tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Amin. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Katakan janjimu Seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Kami rindu senantiasa menerima janji-janji yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman kami, supaya kami boleh menerima semua yang terbaik yang daripada Bapa. Ketika kami diperhadapkan dengan masalah, ketika kami diperhadapkan dengan kehidupan, kesulitan, Tuhan, kami tahu janji-Mu ya dan amin. Engkau akan memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan kami kemampuan sehingga kami bisa melewati hari demi hari. Dan kami, Tuhan Yesus, boleh bersama-sama kemuliaan daripada Tuhan. Kami boleh sama-sama menerima berkat yang daripada-Mu, Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, catat nama kami di buku kehidupan itu, Tuhan, supaya kami boleh menjadi penerus syafaat yang penuh kuasa dan penuh urapan, dan kami boleh menjadi saksi dan alat-Mu dimanapun dan kapanpun, Tuhan. Pakailah kami pribadi lepas pribadi sesuai dengan janji-Mu. Engkau berkati Ibu Eka, Ibu Mary, Tuhan, Ibu Syana, Ibu Sitanggang, Tuhan, Bona, Pak Sastrawan, juga Ivan, Ibu Munte, Ibu Siburian, Ibu Elizabeth, Tuhan, Oma Febe, Tuhan, Ibu Sirai, juga Tuhan, Engkau berkati kami semuanya, Tuhan. Agar Ibu Yani Nadir, Tuhan, berkati kami, Tuhan. Sekalipun kami di rumah kami masing-masing, tolong Engkau memberkati segala keperluan kebutuhan kami. Jadikan kami anak-Mu yang manis, jadikan kami anak-anak yang paling Kau cintai, Tuhan, yang paling Kau kasihi, Tuhan. Supaya apa yang kami kerjakan dan kami minta, Tuhan, termaterai dan kami berhasil. Amin. Terima kasih banyak, Tuhan. Engkau berkati gereja Tiberias, Tuhan. Pakai terus Bapak Yesaya Pariaji dan bersama Ibu, Tuhan. Anak-anaknya dijaga di pagar Tuhan, untuk menjadi saksi dan berkat di tengah-tengah pelayanan, Tuhan. Demikian juga pendeta-pendetanya yang khotbah, Tuhan, yang senior yang junior, agar semuanya hidup dalam kekudusan. Engkau berkati koordinator, worship leader, singer, choir, dan juga Tuhan guru-guru sekolah minggu. Bentuk-bentuk syafaat, Tuhan, Engkau berkati, Tuhan. Gedung-gedung gereja Tiberias diberkati oleh Tuhan. Baik itu di luar dari Jakarta, Tuhan berkati, Tuhan. Kami tolak segala fitnah, kami tolak segala kuasa gelap, niat-niat jahat manusia, bahkan apapun yang merusak dari gereja Tiberias, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Semua staf-staf gereja Tiberias diberkati oleh Tuhan. Amin. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Berkati juga Jakarta penuh dengan kemuliaan. Bapak terus pakai Bapak Ahok, Tuhan, Ya, Tuhan agar Yesus. boleh Tuhan membawa Jakarta ini lebih baik lagi, Tuhan. Amin. Dan kami boleh hidup di dalamnya dengan penuh damai sejahtera. Kami boleh bebas beribadah, kami boleh bebas memberitakan Injil, Tuhan. Untuk itu Tuhan, berkati Jakarta, agar Jakarta tidak macet. Kami tolak macet, kami tolak penipuan, kami tolak, Tuhan Yesus, segala roh-roh fitnah, Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Siapapun orangnya, Tuhan, biarlah Engkau yang berperkara dengan mereka. Berkati juga Tuhan Yesus, Bapak Jokowi, Tuhan, agar dia juga, Tuhan, boleh menjadi presiden yang dipakai untuk, Tuhan, membawa rakyat ini lebih makmur lagi, lebih baik lagi, Tuhan Yesus. Karena kami percaya janji-Mu ketika dia Tuhan Yesus kampanye, janjinya, Tuhan, untuk masyarakat, biarlah itu dikerjakan, Tuhan. Terima kasih banyak, Tuhan. Engkau kuatkan kami semua anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan. Engkau berkati kami, Tuhan. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Ini segala puji dan syukur hormat kami kembalikan kepadamu, Tuhan. Biarlah penuh syafaat di Boulevard Selatan dipakai dengan luar biasa. Urapannya Tuhan Yesus, dan bahkan roh kami menyala-nyala di dalam Tuhan. Bahkan kami rindu, Tuhan, tambahkan jumlah bilangan daripada penuh syafaat di Boulevard Selatan dalam nama Yesus Kristus, supaya setiap hari Rabu, Tuhan, jam 2 sampai jam 6, Tuhan, ada yang rindu untuk melayani Tuhan dengan melalui doa-doa. Sekalipun orang menganggap kami tidak ada nilainya, Tuhan, tapi kami yakin dan percaya karena kami berdoa kepada Bapa di surga dan doa-doa kami dijawab. Terima kasih banyak Bapak. Kami mengucap syukur, Tuhan. Sebentar apapun yang menjadi kegiatan kami, apapun yang kami lakukan di tempat ini, tetap dalam perlindungan Tuhan. Kami tolak celaka, kami tolak kuasa gelap, roh
roh jahat, iblis setan. Kami semuanya damai sejahtera dari tempat ini. Kami membawa berkat dalam nama Yesus. Keluarga yang kami tinggalkan, suami istri dan juga anak-anak diberkati, dipagari oleh Tuhan. Tidak ada celaka, tidak ada maut. Kami tolak semuanya. Terpujilah namamu Tuhan. Jam berapapun kami pulang dari tempat ini kembali ke rumah kami masing-masing, biarlah berkat damai sejahtera, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kami ke rumah kami masing-masing dengan membawa berkat yang daripada Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Masih ada acara untuk kuis Tuhan, untuk sebagai hiburan. Biarlah Tuhan Yesus tetap ada dalam perlindunganmu. Urapi kami semua, berkati kami Tuhan. Berikan ingatan yang tajam Tuhan, supaya kami pandai cerdas Tuhan untuk menghafal ayat-ayat, dan juga Tuhan Yesus kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terpujilah namamu Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu. Kami tutup ibadah kami dan kami bersyukur atas semuanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita mengakhiri ibadah kita. Kalau kurang goreng saya makan ini oh my god, oh my god, oh my god, ikan aja dipoto loh, ikan apa itu? Oh udah, no bungkus Kemana lagi nih? Masuk ya. Itu yang hitam namanya Soleh ya. Yang pakai konde itu Lia ya. Itu yang satu lagi tuh Amel tuh ya. Yang gendut tuh Yuni. Masuk. Ayo Soleh masuk, Lia masuk ya. Amel masuk, Yuni masuk. Aduh, ngomongin hewan buas yang nongol malah bebek ya. Ini yang mau tampil Om. Kok bisa keluar? Oh, salah buka pintu ya, kebanyakan. Kabarnya gimana? Alhamdulillah sehat. Tepuk tangan yuk adik-adik buat beruang madu kami. Wow, lucu banget ya. Om Imam, beruangmu ini betina apa jantan? Yang betina. Yang betina ya adik-adik ya. Namanya siapa Om? Namanya Mariati. Mariati ya. Namanya Deso ya Om. Tapi rezekinya kota ya Om. Wow, catering lancar ya. Oke. Ini ada hadiah apa? Kasih hadiah. Hadiahnya 3 buah kalung. kalung 3 buah buat Mariati. Siap. Kalung yang pertama Wahid. Aduh, masuk. Tadi dulu nyangkut di gigi Om. Yang kedua aduh nyangkut. Yang kedua, aduh, masuk. Yang ketiga, aduh, masuk. Kita berikan tepuk tangan juga jadi buat Mariati. Ya. Jalan sambil bergaya. Iya. Sekarang ya Om. Iya. Oke, jalan ke depan yuk. Sinsot. Lu di mana Om? Malah masuk. Mar. Orang pelatihnya di luar malah kamu masuk ke dalam ya. Oke, baik adik-adik, kita nantikan Mariati ya, beruang madu yang berasal dari Sumatera ya, bersama Om Imam ya. Ini dia Mariati tampil lagi ya, Mar. Ya, bro. Belum selesai kok, pegang bolanya jalan yuk. Sin shot, set shot, action A. Ser. Pati piti patimah ser. Dali dalimah ser. Aduh, pusing Om ya. Serahkan bolanya kalau pusing. Mariati kembali lagi ke podium. Kemana gua Om? Podium sana. Oh iya lupa ya. Di podiumnya gua mau ngapain Om? Angkat bola. Tangkap bola jadi kiper ya. Yoi. Kalau tangkap ada di tepuk tangan. Konsentrasi Mariati. 1, 2, 3 ya. Berhasil ditangkap bolanya oleh Mariati. Dan serahkan bolanya sayang. Masih kita lanjut bersama Om Imam Sitohang. Kali ini ada sebuah lingkaran besar, mau main apa ya Om? Hula hoop ya. Cara mainnya gimana Om? Sini dengerin. Iya dengerin. Ya. Turun ya Om? Turun. Terus? Ini. Iya. Ambil. Ambil. Terus? Kamu pakai. Iya. Masukin ke pinggang. Aduh gimana ya? Blong. Gimana cara goyangnya Om? Putar-putar. Oh putar-putar, tetap lobok. Blong. Gak bisa Om. Coba sekali lagi. Aduh nggak percaya banget, lobok nih. Blong. Gak punya pinggang Om. Iya. Aduh, gue bisanya begini aja nih Om. Kalau gini gue bisa nih, liatin ya. Ser. Gini aja ya. Ser. Wah, itu mah bukan main hula hoop ya Om. Oke. Baik, saya sedangkan hula hoopnya dan Mariati tenang-tenang di podium dulu.
Di podiumnya berdiri saya mengajak adik-adik tepuk tangan dulu yuk buat beruang madu kami ya. Dan kita lanjut, Mariati diajak kemana lagi nih Om? Mau cari kawan-kawan ya? Oh, mau cari. Oh, enak Om. Lagi Om. Oh, mantap Om. Bu Guru ketawa terus Om. Sama kayak. Olahraga sama Bu Guru ya. Lagi ya Om. Aduh, angin jahat keluar Om. Lagi Om. Aduh, semalam begadang Om, hujan-hujanan lagi ya. Tepuk tangan ya adik-adik. Aduh, kita dulu ini bawa apa nih? Terus lagi Bapak, waduh, Bapak nggak pulang, nggak bantuin, marah-marah Mama ya. Terus, terus lagi. Cukup sudah ya, Mariati main gitar atau nyambutin bulu ketek itu Om ya. Sambil nyanyi ya Om. Sambil nyanyi. Judul lagunya Bapaknya nggak pulang. Bapaknya nggak pulang ya. Ikutan piket ya Om. Iya. Biasa. Oke baik. Mariati salaman yuk sama Om Imam Sitohang. Salamannya gimana? Aduh. Makasih ya Om ya. Makasih atas bimbingannya ya. Oke. Baik sayang. Sampaikan salam buat adik-adik. Salam perpisahannya. Salam terakhirnya gimana ya Mariati ya. Salam buat adik-adik yang sopan Mariati. Halo adik-adik, Mariati pamit dulu mau istirahat ya. Adik-adik nggak boleh nakal. Tos Mariati, tos, tos. Oke lagi, aku pulang ya. Dah, aku tinggal ya. Dah, awas kebetan. Apakah kamu tahu cara mengontrol emosi? Citata? Sakit itu di sini. Siapa yang ngomong Citata? Wih, organisasi. Wah, bolot nih. Wah, bolot ini. Kelamaan ini. Softwarenya lama banget ini. Ipan habis ini yang laki nih. Bona mana Bona? Tahu Bona masih kelihatan gayanya jagoan pegang driver doang. Designer. Nggak bisa tebak ini. Ini nggak bisa tebak. Gimana? Pizza. Makanan, iya, pokoknya makanan. Namanya apa? Ulang tahun. Berapa kata? 1, 2 kata? 2 kata. Martabak. 8 kata. Martabak. 8 kata. Ikan petrus. 2 kata, 2 kata. 8 huruf. 8 huruf. Pizza Hut. Martabak. Telur. Donat. Bukan. Bolu. Lagi sekali lagi. Ikan Ambon. Ikan Ambon. Tarcis.
Najis. Ngapain sih totol-totol apaan sih? Ditaruhnya begitu. Ya. Ada tahu kali. Ayo jawabnya apa tadi? Jawabnya apa? Terus ngomong. Daud. Ini dua Alkitab kan? Jokowi. Di luar. Iya. Kitab ya. Prabowo. Manajer apa? Bukan. Apa lagi? Bukan. Lagi toko. Lagi dia. Dia Toko. Toko ya, toko. Ya, ya. ini pengacara nih kayaknya pengacara. Pengacara si Tongkul. Bukan. Hotman Paris. Kan? Hakim apa? Yang si itu, maksudnya si Olga itu siapa? Bukan. Si Olga. Bukan. Ini tokoh. Nah, dia Toko zaman dulu. hakim. Bukan. Mesti Raid ganti. Itu juga. Ayo, itu juga. Ini benar. Haji Wahid. Soeharto. Bukan. Karto yang merah putih. Prabowo. Bukan, deh tadi udah ngomongin Prabowo. Habisnya gini-gini juga. Iya. Hotman Paris. Bukan Hotman Paris lah. Musdun kali. Bukan. Ini tokoh. Orang ngetop begitu masa nggak tahu sih. Iya, Ahok. Ahok lagi. Ahok tadi udah Ahok lagi. Siapa tuh yang ngomong Ahok? Luhut. Bukan. Orang apa? Kasih tahu. Orang hidup. Jawa itu. Masa orang mati sih? Ngaco aja. Megawati. Bukan. Dalam politik. Yang bisa Ahok kayaknya kalau disuruh gitu. Udah. Nggak bisa. Udah langsung. Air minumnya jangan diganti. Ayo. Langsung. Yang Balin apa? Pakai Ini enggak. Ini benar KPK itu KPK. Yang KPK siapa? Yang KPK ya? Bukan pakai Khairul Tanjung. Mana saya bertanjung kayak begitu lagi ngaco aja baik begitu. Wah, pas jarang nonton ini. Nih. Pak Haji siapa? Haji benar Haji. Haji. Nah, udah haji tuh. Siapa? Haji Lulus. Ya. Kecil besar. Siapa? Kue apa? Oke. Terus. Berlian atau Bukan. Akik. Bukan. Itu yang dari Cina itu apa namanya? Giok. Bukan. Siapa yang ngomong? Tarian ya. Nama tarian. Bali. Tari Bali pendek. Apa kerja? Ketoprak. Dangdut. Joget. Ondel-ondel. Serampang 12. Ini udah benar ini. Ya ampun, 2 kata. Serampang 12. Apaan dia serampang 12? Itu berapa kata itu? Cepetan, ayo. Gimana? Ayo cepetan. Ayo, waktunya ini. Dangdut apa? Dansa. Bukan, ayo. Ah, ayo cepetan. Ya ampun. Ah, Kata-kata. Senam aerobik. Tari Bali. Jali-jali. Lagi, sekali lagi. Balet. Ini udah benar lu. Wah, parah ini. Ini tarian apa? Ini. Pesawat terbang. Lagi mabok. Wah, Habis minum. Song gokong. Tari balet kali. Song gokong. bukan. Ini bukan tarian. Bukan. Ayo, sebut dulu ini apa? Helikopter. Raja Wali. Raja Wali. Garuda.
Burung Garuda. Palasir. Burung cendrawasih. Gantole. Gantole. Bukan tarian. Gantole. Kapal terbang. Superman. Mantap. Kelunya. Apa, Cong? Bukan. Pocong. Iya, apa? Dua kata. Itu yang anak-anak. Yang begini-begini kan vampir. Kuntilanak. Pakai merah-merah. Kuntilanak. Ngisap darah. Dua kata. Kan yang ini yang Dua kata. yang Cina. Bukan. Udah benar tadi, udah benar. Oh, sumpah pocong. Ya. Sekalipun tadi mengalami kecewa, hampir putus asa akibat yang sangat macet Tuhan Yesus. Tapi Engkau bermurah hati mengirim orang untuk menjemput saya. Amin. Saya patut bersyukur, berterima kasih semua Amin. Tuhan. Bukan karena kekuatan atau kebenaran saya, Amin. hanya semua karena kasih anugerah-Mu ya Tuhan. Sehingga kami boleh berkumpul saat ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau mengasihi kami satu persatu. Kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan Yesus firman-Mu tadi yang sudah diberitakan oleh saudara kami ramai ya Tuhan Yesus, boleh tertanam dalam diri kami. Untuk kami Tuhan merenungkan firman-Mu siang dan malam. Bahkan kami telah memuji memuliakan Kau Tuhan di tempat yang ramai, tempat yang begitu indah ini ya Tuhan. Amin. Cuaca yang Kau berikan baik bagi kami. Amin. Sehingga Terima kami kasih Tuhan. mengalami Terima kasih Tuhan. kesejahteraan dari Kau. Haleluya. Kami melihat kondisi tadi pagi seolah-olah kami tidak mampu ya Tuhan untuk berkumpul bersama-sama memuji memuliakan Amin. Amin. aplikasi yang luar biasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Tuhan berkatilah kendaraan kami ya Tuhan satu persatu. Amin. Lepaskan dari segala yang mara bahaya. Amin. Bahkan kami mohon ya Tuhan perjalanan kami boleh lancar, agar kami boleh tiba ke rumah berjumpa dengan keluarga kami dengan Amin. penuh sukacita. Yes. Terima kasih Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sudah mau berkorban, Bapak Sastrawan, Ibu Munte, dan juga Ibu Amin. Sitanggang yang memberikan kendaraan buat Amin. kami. Amin. Tuhan, kami sangat bersyukur. Biarlah kami ke depan saling menopang, saling mendukung dalam Amin. persekutuan Amin. kami Terima sebagai kasih, Tuhan. pendiri syafaat. Pakailah kami ya Tuhan menjadi terang dan terang. Terima kasih Tuhan, tempat ini kami tinggalkan. Boleh mereka yang masih tinggal saat ini menikmati cuaca yang baik ini. Amin. Terima kasih. Amin. Amin. Haleluya. Ya. Thank you Lord. Oke. Ada kata-kata juga boleh. Kata-kata boleh. Ucapan apa? Ucap syukur Ya. atas keberhasilan di Ancol. Oke, sip. Yuk, satu-satu. Ya. Gimana hari ini? Hari ini gimana, Bu? Gimana hari ini? bless you. Gimana hari ini? Gimana hari ini? Baik, Suka. sukacita luar biasa. Sukacita luar biasa. Oke. Ibu gimana?
Engkau dahsyat Tuhan, Kau sediakan segalanya. Sip, siapa Tidak lagi? pernah kami pikirkan Tuhan, itu yang Kau sediakan buat kami. Terima Amin. kasih Tuhan Yesus. Amin. I love you Father, I love you. Oke. Haleluya, Yesus, terima kasih. Kasih karuniamu begitu besar. Hari ini hari Engkau, hari kami, dan kami sungguh mengucap syukur. Amin. Kami sungguh sukacita. Thank you Lord Jesus, thank you Bapa di surga, thank you Holy Spirit. Haleluya, amin. Ayo siapa lagi? Tuhan Yesus baik. Oke. Berkati semuanya. Oke, gimana Ibu Eka, ada pesan apa? Untuk kedepannya ada pesan apa? Ya, agar semuanya bisa menjalin hubungan kekeluargaan Ya. satu, jangan sampai ada perpecah belahan. Kesatuan. Jadi kesatuan. Oke. Kekeluargaan. Ada yang lain Ibu Eka? Sudah cukup. Kedepannya Ada sedihnya nggak Ibu Eka? Semakin ke depan semakin bertambah lagi lah. Oke. Bersatu bersama Yesus. Oke. Ya, Bu. Tuhan Yesus luar biasa, dahsyat, ajaib. Oke. Walaupun tadi pagi jam 6 berangkat dari rumah disiram air. Oke. Hujan berkat bagi kita. Amin, Karena sekarang amin. cuaca luar biasa. Luar biasa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dahsyat, Luar biasa. Terpujilah Tuhan Yesus. Oke. Amin. Amin. Ayo next siapa? Halo, terima kasih Tuhan Yesus. Sampai ketemu lagi, sampai berjumpa lagi. Tuhan Yesus akan memberkati selama-lamanya selama perjalanan kami ke Ancol. Hai. Ya gimana nih kesannya apa nih? Ayo. Tuhan Yesus berkati, semoga kita bisa kumpul lagi. Oke, siapa lagi nih lagi jalan nih rekamannya? Siapa? Ayo. Thanks, terima kasih buat kasih anugerah yang begitu besar sehingga kami pendoa-pendoa terikat dengan tali kasih. Semoga di hari-hari berikutnya Tuhan Yesus selalu campur tangan supaya kami semua diberkati jasmani terlebih rohani. Amin. Amin. Siapa lagi berikutnya? Ayo. Tuhan Yesus memberkati kita tim doa. Semoga Tuhan sampai selama-lamanya tetap setia berdoa kepadamu ya Tuhan Yesus. Semua kami tim doa Tuhan, benar-benar Tuhan memuliakan namamu di setiap tempat, di setiap waktu. Terpuji-pujilah namamu Tuhan Yesus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kedepannya mau gimana nih Bu? Kedepannya. Iya. Kedepannya kita semakin maju, semakin benar-benar Tuhan Yesus, semakin kami benar-benar Tuhan Yesus. Benar-benar kami semakin banyak duduk diam di kakimu. Oke. Untuk benar-benar kami sebagai pendoa syafaat yang lebih dalam mengenal Engkau. Oke. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Aku sangat bersuka cita. Semoga tetap kompak seperti sekarang ini. Amin. Untuk kedepannya lebih kompak lagi. Amin. Bukan hanya untuk refreshing atau rekreasi kompak, tapi untuk melayani Tuhan. Amin. Untuk mengunjungi tempat-tempat yatim piatu, rumah jompo, tetap kompak seperti sekarang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa agar kita pendoa-pendoa syafaat tetap maju lebih kuat lagi. Amin. Siapa lagi berikutnya nih lagi jalan? Ibu. Dalam nama Tuhan Yesus, keluargaku akan diberkati dalam perjalanan kami tanggal 14 ke Belanda. Amin. Gimana Ibu sukacita? Sukacita. Senang? Haleluya. Happy? Haleluya. Siapa lagi? Kesehatan yang yes. Siapa lagi ini lagi live nih? Siapa lagi yang belum lagi live nih? Ayo siapa lagi Bu? Ibu Rama? Yang belum. Si Bona, si Ivan, ayo. Ya, gimana? Suka nggak nih hari ini? Oh, hari ini tetap bersuka cita. Sungguh baik dan luar biasa Tuhan menolong pendoa syafaat dari Belanda Selatan. Doa kita selanjutnya akan ada cara lagi lebih lanjut lagi. Siapa lagi yang belum? Siapa lagi yang belum? Siapa? Udah ya? Sudah semuanya? Hah? Saya pegangin. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini luar biasa. Walaupun memang tidak menurut rencana kita, tetapi Tuhan yang rencanain semuanya lancar. Luar biasa Tuhan. Engkau lebih ajaib, sangat ajaib dan sangat luar biasa. Amin. Stop.